Halo Mbak Linda. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Linda malam ini? Udah siap? alhamdulillah, ya sehat, Mas Agi. Ya, Mbak Linda kita sekitar 3 menit lagi sambil menunggu yang join live jam 7:10 kita akan mulai obrolannya. Mbak Linda, saat ini aktivitas terakhir di mana Mbak Linda? Oke, untuk kesibukannya ini sih di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, kebetulan Oh, sebagai epidemiolog kesehatan, ha-ha. Dan untuk mengisi waktu luang juga ini sempat jadi reviewer jurnal. keren keren. Wah, boleh nih. Minta bantu review jurnal ya, teman-teman. Ya nih, salut nih sama teman-teman epidemiolog ID. Ini saya manggilnya apa nih untuk teman-teman Epitalk ini? Minlogi ya, Sobat Epit. sobat So, Epit. Sobat Epit. Oke, sobat Epit, terima kasih udah ini ya menyempatkan waktunya karena ini malam minggu gitu ya, Ya, masih bisa produktif gitu ya. terima kasih juga untuk Mbak Linda yang udah meluangkan waktunya untuk hadir di live IG kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat datang di Epit Talk episode ke-15 dengan topik melawan polio, perjalanan dunia menuju bebas polio. Sudah hadir di tengah-tengah kita Mbak Linda, salah satu narasumber, memang satu-satunya narasumber di episode Epitalk malam ini. Epitalk malam ini adalah bagian dari program kegiatan yang ada di epidemiolog.id, yaitu salah satu komunitas penggiat epidemiologi di Indonesia. Ya, langsung saja kita sapa Mbak Linda. Selamat malam Mbak Linda. Ya, selamat malam Mas Agi. Ya, Mbak Linda, saya sebutkan nama lengkapnya. Beliau adalah Linda Adriani SKM MEP. Pendidikan terakhir di Magister Epidemiologi Universitas Airlangga tahun 2000, lulus tahun 2023. Beliau saat ini salah satu epidemiolog di Dinas Kesehatan Sidoarjo. Nah, beliau akan menyampaikan topik terkait polio. Ya, kita memulai pertanyaan yang paling penting itu. Polio, kenapa harus polio dan kenapa lagi happening gitu, Mbak? Nah, tolong jelaskan kepada uh, para pemirsa episode 15 yang telah sudah hadir. Silakan, Mbak Linda. Oke, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya saya menyapa untuk sobat Epit ya. Selamat malam semuanya. Suara saya sudah terdengar jelas? Jelas, Mbak Dengar Linda. jelas ya? Oke. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya diamanahi untuk membawakan topik ya yang sedang happening ya, melawan polio, perjalanan menuju dunia bebas polio. Jadi polio sendiri itu apa sih? Penyakit polio ini memang salah satu penyakit PD3I ya. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang mana disebabkan oleh virus poliomielitis yang bisa bereplikasi di usus kita kemudian keluar melalui tinja. Nah, untuk virus polio sendiri ini bisa menyerang semua usia berapapun gitu ya. Jadi memang tidak membatasi usia, tetapi memang ada kelompok tertentu atau kelompok rentan, yakni pada balita. Jadi bayi usia kurang dari 5 tahun. Dan memang penyakit ini ditularkan melalui fekal oral yang mana terinfeksi dari makanan atau minuman yang telah kita konsumsi, ya kan? Tadi virusnya masuk ke dalam makanan atau minuman kita, mungkin bisa juga karena perantara ya, seperti lalat yang mana sebelumnya telah menginggap di tinja kemudian menjamah makanan kita, seperti itu. Jadi memang polio ini
yang biasa kita sebut lumpuh layu gitu ya, itu tidak bisa diobati tapi bisa dicegah. Nah, ini memang menjadi apa ya, penyakit yang krusial karena memang terkait dengan kualitas hidup gitu ya, kualitas hidup dari anak-anak terutama ya. Karena ketika dia sudah lumpuh layu tuh, jadi akhirnya aktivitasnya terbatas, kemudian kualitas hidupnya pun juga akhirnya rendah dan mereka juga kesulitan untuk apa ya, untuk melakukan hal-hal yang produktif seperti itu. Ya, di Ya, masyarakat itu dikenalnya lumpuh layu, Mbak ya. lumpuh layu ya. Ya. Itu apakah termasuk gejala-gejala awal ketika seseorang terkena polio? Dan biasanya tadi populasi yang paling rentan itu apakah anak-anak atau dewasa juga bisa terkena polio? Iya, jadi memang gejalanya itu 90% yang saya baca di literatur itu asimptomatis, artinya tidak ada gejala yang terlihat apa ya signifikan gitu ya. Jadi gejala awal itu seperti demam ya pada umumnya gitu ya, demam, kemudian mual gitu ya, muntah, kemudian kehilangan nafsu makan, kemudian nyeri kaku di bagian leher dan nyeri di bagian tungkai atau ekstremitas bawah. Dan memang yang saya sebutkan tadi itu menyerang di usia berapapun gitu ya. Di usia kita pun juga bisa gitu kan. Cuman memang yang paling rentan adalah anak-anak atau balita karena memang mereka itu untuk kita lihat dari status imunisasinya itu ya yang terutama yang belum lengkap sehingga memang ketika dia terinfeksi itu belum ada atau perlawanannya masih kurang gitu. Jadi rentannya itu di balita gitu. Balita. Dan yang dapat mempengaruhi apa anggota tubuh itu apakah seluruh anggota tubuh lumpuh atau bagaimana tuh, Mbak? Iya, sebagian besar itu memang ekstremitas bawah ya. Jadi tungkai, kaki itu ya kan. Lumpuh Jadi ya. kan lumpuh layu. Iya, itu sebagian besar sih. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ekstremitas atas juga bisa. Gitu. Oke. Oke. Kalau cara mencegah agar polio tidak menyerang tubuh kita, itu apa yang harus dilakukan, Mbak Linda? Oke, jadi ini kan sedang ada PIN polio ya. Jadi kalau di Ya. eh, sebelumnya itu sudah ada PIN polio untuk karena memang gini, di tahun 2022 sampai 2024 itu ditemukan 12 kasus polio yang tersebar di 8 provinsi seperti Jawa Timur ya terutama, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian di Aceh, kemudian ada di Papua Pegunungan, Papua Tengah dan ya di daerah Papua. Nah, itu menjadi salah satu apa ya evidence base bahwa pemerintah itu harus ada intervensi nih gitu kan. Jadi kemarin untuk yang di Sidoarjo sendiri di Jawa Timur itu di bulan Februari ya kan. Kalau yang di bulan ini di luar provinsi Jawa Timur. Jadi memang polio ini dapat dicegah dengan imunisasi yang saya bilang tadi karena termasuk salah satu PD3I ya imunisasi itu bisa di booster 3 kali polio ya jadi di umur 1 bulan kemudian 2 bulan dan 3 bulan ya jadi dengan oral ya atau tetes gitu kemudian dilanjutkan di usia 4 bulan itu bisa kombinasi antara injeksi IPV atau UPV atau tetes kemudian dilanjutkan lagi di usia 9 bulan itu dengan IPV yang kedua gitu. Jadi pencegahannya salah satunya adalah imunisasi. Dan yang kedua adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kita sebutkan tadi karena transmisi atau Ya. penularannya kan melalui fekal oral ya kan. Kita makan, minum itu harus bersih dan ya memang harus apa ya terhindar dari yang tadi yang saya sebutkan karena melalui tinja gitu kan. Jadi perilaku hidup bersih dan sehatnya juga harus ditingkatkan. Kemudian hygiene, sanitasi hygiene-nya terkait dengan mungkin saat memasak dan kemudian saat menyajikan gitu. Karena memang Ya. ya itu tadi karena gejalanya asimptomatis ya tidak terlihat gitu ya. Jadi hal yang harus diwaspadai adalah itu tadi mungkin karena nyeri ya, nyeri di tungkai dan lain sebagainya. Dan kita yang paling bisa dilihat adalah di status imunisasinya gitu. Status imunisasi. Nah, yang lagi happening saat ini itu pekan imunisasi nasional PIN polio yang digalakkan saat ini itu bentuk vaksinnya apakah injeksi oral, kemudian populasinya berapa sampai berapa tahun, dan kenapa ada tidak serentak? Tadi ada yang daerah apa Aceh dulu atau Sidoarjo dulu
baru Sidoarjo di Februari, kemudian yang lain pada pekan ini, pada beberapa pekan ini gitu, Mbak. Iya. Jadi yang saya sebutkan tadi memang kasusnya itu kan tersebar ya di 8 provinsi yang utama tadi kan. Jadi di Jawa Ya. Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, kemudian di Aceh dan Papua. Nah, itu menjadi evidence base bahwa memang pemerintah harus intervensi nih ya, harus segera segera intervensi gitu, yang harus garis bawahi. Nah, nah itu makanya ada step-stepnya, ada mungkin di regional tertentu, maksudnya regional yang awal dulu di Sidoarjo Februari, kemudian sekarang dilanjutkan di Agustus. Dan untuk sasarannya anak-anak usia 0 sampai 7 tahun tanpa melihat status imunisasinya. Jadi meskipun dia sudah lengkap, dan karena ini kan Mhm. sifatnya kan masif, jadi entah itu Ya, sudah lengkap ataupun yang belum, tetap semuanya dapat vaksin polio ini. Jadi vaksin. vaksin polio ini NOPV2, jadi novel oral polio vaksin yang dilakukan oral ya, jadi diteteskan gitu ya, 2 kali pada anak usia sasaran 0 sampai 7 tahun gitu. Jadi kalau di Oke. Sidoarjo sendiri kemarin yang Februari itu memang vaksinnya ini dibuat seperti vaksin COVID gitu ya. Jadi sangat masif dan dilakukan di tempat-tempat ini, di tempat-tempat yang bisa dijangkau seperti mall. Kemarin itu memang Hmm, mau kerjasama hmm, dengan hmm. ya dengan PKK, dengan ketua yayasan, TK, SD gitu. Itu di mall. Jadi kita membuat sedemikian rupa yang memang ada badutnya juga. Jadi memang apa ya? Memang di setting biar tidak ada efek ketakutan dari si anaknya gitu. Ya, Oh ya lagi oke. untuk Menarik vaksinnya ya. sekali ya. Ya, Ya. untuk vaksin ya. Nah, pertanyaan selanjutnya mengenai mengapa Indonesia menjadi amat penting untuk menghindari wabah polio ini. Apakah Indonesia sebelumnya memang tidak pernah ada kejadian polio? Kan dari 2020 ketika ada muncul penyakit tiba-tiba 12 kasus, apakah hanya dengan 12 kasus itu cukup membuat seluruh melakukan vaksinasi massal polio seperti itu? Kenapa menjadi penting Indonesia untuk melakukan hal tersebut, Mbak Linda? Iya. Jadi mungkin berbasis dari internasional dulu ya. Jadi negara-negara yang memang menjadi titik untuk polio seperti jadi titik untuk kasus polio seperti ini apa namanya Kongo, kemudian Pakistan, kemudian Afghanistan itu setelah dari itu istilahnya kayak kita dulu kayak COVID gitu ya. Jadi Ya, kan dari luar, kemudian biar kita ada tamengnya juga. Nah, akhirnya inisiasilah karena memang 12 kasus ini termasuk kasus yang banyak gitu. Karena tadi kan, oh kok di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu kok ada semua gitu. Artinya kan sudah ya, meluas dan kita tidak tahu adakah kasus yang memang underreported. Artinya tidak terlaporkan kan, seperti fenomena gunung es. Nah, akhirnya memang ini menjadi apa ya fundamental untuk dilakukan vaksin secara massal dan masif gitu ya. Jadi ya itu tadi kembali lagi karena manfaatnya yang cukup dirasakan karena kan mencegah lebih baik mengobati gitu ya. iya, iya betul. Jadi lebih baik kita mencegah dulu lah meskipun itu apa namanya kita ada ataupun tidak polio itu karena kan memang ini untuk targetnya itu kan eradikasi di tahun 2026. Eradikasi itu Ya, maksudnya memberantas menghilangkan polio ini ya, sampai tidak ada ya zero kasus seperti tidak itu. ada Jadi zero ya kasus. intinya vaksin itu tetap imunisasi tetap digalakkan dan menjadi apa ya menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi tidak hanya instansi kesehatan saja, sampai ruang lingkup keluarga pun kita harus aware itu ya. Jadi adakah eh, coba dilihat itu bukunya, buku KIA-nya sudah lengkap belum vaksinnya. Kemudian anak-anaknya memang kakinya tungkai nyeri ada
ya itu memang bukan jadi patokan gejalanya ya. Cuman kalau memang kita aware itu tidak masalah kalau misalnya memang bukan polio tapi kita melaporkan itu kan lebih baik gitu ya daripada underreported seperti itu. Jadi ya dari lingkup yang kecil, keluarga sampai ke komunitas itu kita menjadi peran bersama gitu ya, stakeholder. Jadi tidak hanya sekedar ini tanggung jawab dinas kesehatan, ini tanggung jawab puskesmas, no Iya. ya. Jadi semuanya ikut andil karena ini untuk masa depan generasi bangsa gitu. Ya, kesehatan masyarakat itu bukan hanya tanggung jawab dinas kesehatan, tapi seluruh komponen masyarakat. Ya, Mbak Linda setuju ya. Iya, benar. Nah, kita juga dengar itu ada rumor tentang vaksin polio. Mbak Linda, ada nggak rumor-rumor berita miring mengenai vaksin polio Oke, di ini ya sepengalaman yang Mbak Linda? menjadi highlight. Oke, Iya, jadi vaksin ini kan yang saya sebutkan tadi itu kan gini, di vaksin itu ketika saat ada evidence base ya, ada kasus ya. Jadi dianggapan masyarakat itu setelah divaksin, wah kena polio nih, gitu kan ya. lumpuh gitu Padahal, ya, iya kena langsung habis lumpuh divaksin nih ya. jadi lumpuh nih. No. Jadi Tidak, padahal tidak. sebenarnya Oke. itu kasusnya dulu yang ada, kasusnya dulu yang terjadi Oh, tadi yang saya sebutkan 12 kasus ini. Nah, terus kemudian kan nggak mungkin kita apa sebagai tenaga kesehatan ya nggak mungkin diam-diam saja kan bagaimana caranya mengintervensi masyarakat yang terutama yang kelompok rentan itu tadi. Makanya itu ada intervensi pin polio ini NOPV itu ya. Jadi novel oral polio vaksin ini. Jadi vaksin ini memang sudah dikaji sebelumnya, sudah dilakukan riset dan memang dari vaksin ini kandungannya dari virus yang sudah inaktif ya, sudah tidak aktif lagi yang dimasukkan ke dalam tubuh dan itu memang apa ya untuk apa ya, membangun atau menstimulasi benteng pertahanan kita gitu kan. Jadi memang kalau misalnya kita sebagai makhluk ini ya, makhluk hidup itu kan kalau ada sesuatu yang masuk dalam tubuh kita kan pasti ada ya, respon kan ya. Ya kan, kalau ya, nggak ada respon pasti kan sudah wassalam gitu ya. Jadi ya. pasti ada respon dan responnya itu tadi bentuknya ketika sudah divaksin ya Imun. panas, iya Ya. demam dan lain sebagainya. Itu hal yang wajar gitu kan. Ya mungkin 1 sampai 20 hari. 1 sampai 2 sampai 3 hari gitu ya. Nah, coba kita bandingkan misalnya kita merasakan 2 hari atau 3 hari panas atau untuk selamanya nih lumpuh itu tadi kan Selamanya. itu kan iya jadi untuk kedepannya itu kan kita harus mikirnya agak apa jangka panjang seperti itu jadi ya karena memang reaksi tubuh itu kan wajar alamiah jadi ya itu tadi harus dipahamkan di masyarakat terutama karena memang tidak hanya vaksin saja sih, kalau misalnya apapun yang dimasukkan ke dalam tubuh itu kan pasti kan ada Ya. reaksinya, entah itu reaksinya ada yang bentuk alergi atau bentuk yang lain. Nah, itu dan kadar alerginya pun sudah dilakukan riset oleh Kemenkes gitu. Dari sumber yang saya dapatkan itu, kalau kejadian ikutan pasca imunisasi atau biasanya disebut KIPI itu ya, dari Ya, Bangyo itu. 2023 itu sebagian itu kategorinya ringan atau sedang. Jadi ada demam 12%, muntah 12%, kemudian kehilangan atau penurunan nafsu makan 12%, menangis ya bayinya tentu menangis tanpa sebab gitu ya 25% dan mengantuk 6%. Dan itu menjadi hal yang wajar karena ada respon tadi, respon dalam tubuh gitu. Nah, Jadi itu ya wajar kalau apa, benda asing yang masuk ke dalam tubuh dan tubuh juga merespon. beradaptasi terhadap yang Iya, merespon. heeh. Nah, maka dengan adanya respon itu kita harapkan terbentuk kekebalan yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Iya. Ya, Dan oke, vaksin ada ini bukan menyebabkan ya, polio gitu ya. Jadi ya, urutannya itu vaksin polio tidak dulu, menyebabkan baru polio. kita vaksin tuh, biar mencegah. Jadi bukan bukan karena vaksin akhirnya polio, no gitu. Jadi ya mungkin apa ya, intuisinya kita juga ikut dimainkan di situ kan nggak mungkin kan pemerintah apa ya memvaksin Melumpuhkan ya. kemudian akhirnya jadi sakit kan akhirnya kan jadi beban penyakit dan Ya, tanggungan negara juga kan nggak mungkin akhirnya maksudnya harusnya memberikan tameng malah sebaliknya kan itu tidak mungkin sekali dan itu ya. menjadi apa ya menjadi yang perlu digarisbawahi dan perlu di-highlight ya untuk masyarakat yang mempunyai anak terutama untuk bisa melakukan vaksin dan ikut menyemarakkan pin polio ini gitu.
Ya. Ini ada komentar menarik nih dari Mbak Us tadi. Nah, vaksin dari Mbak Iva. Vaksin polio yang diteteskan di mulut atau yang biasa disebut polio oral itu apakah harus atau yang disuntikkan gitu. Maksudnya di sini mungkin apakah sama ya? Yang oral sama injeksi itu efikasinya sama, Mbak? Iya. Sebenarnya memang kandungannya sama, cuman caranya gitu ya, caranya yang diberikan. Karena kalau tetes itu kan biasanya kan untuk yang memang bayi 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan gitu ya. Tapi memang kalau di apa pin polio ini karena tipenya tipe 2 jadi NOPV, novel oral polio vaksin itu 2 tetes. Tapi ketika dibuat imunisasi rutin itu memang di awal itu tetes oral, kemudian dilanjutkan di umur Hmm. 4 bulan itu gabungan injeksi, disuntikkan dengan oral, dan kemudian pada 9 bulan atau saat imunisasi campak gitu ya, itu baru diinjeksi. Karena memang diinjeksi ini kan sudah apa ya, bayi itu sudah agak besar gitu ya, dan itu memang sudah by riset dari pakar-pakarnya gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau misalnya efektivitasnya ini, kalau yang saya baca di literatur itu ketika sudah diberikan 3 dosis atau 3 kali Hmm. suntik atau 3 kali tetes itu bisa 99 sampai 100% untuk pencegahan polionya. Pencegahan supaya tidak terkena Di polio gitu. anak-anak nyaman untuk divaksin polio. Nah, itu nggak tahu nih rasanya karena udah lama nggak divaksin polio. Mungkin ya Mbak ya. Iya, apa kenapa tadi rasanya Apakah manis? Apa? iya iya kata Mbak Wuls ini testimoni nih dari tantenya nih. Ponaannya itu divaksin Oke. minggu lalu dan katanya manis katanya, nggak pahit katanya. Oke, siap. Itu mungkin nanti bisa buat testimoni ya, Mbak ya. Mungkin dibuat video Iya, kayak, ayo teman-teman yang lain bisa nih vaksin, vaksin rasanya enak dan tidak tidak apa namanya, tidak ada menyeramkan, tidak pahit. ya efeknya. Tidak ada pahitnya gitu ya. Oke, Oke, teman-teman yang oke, oke. mau bertanya silakan eh, ketik di komentar atau di kolom pertanyaan. Oke, sambil nunggu komentar lainnya. Tadi vaksin oral udah, injeksi itu tidak ada bedanya. Nah, tadi upaya masyarakat dalam upaya pemberantasan polio apa sih yang bisa dilakukan bagi masyarakat pada umumnya untuk mendukung upaya pemberantasan polio ini, Mbak Linda? Oke, siap. Yang saya sebutkan tadi itu kan polio ini atau masalah kesehatan ini menjadi tanggung jawab kita bersama gitu ya. Kita berpegangan tangan untuk sama-sama mendukung kampanye PIN polio ini. Dan memang untuk peran serta itu tidak hanya pada level komunitas saja ya. Jadi saya berbicara level individu dulu dalam ruang lingkup keluarga Keluarga. yang saya sebutkan Ya. tadi. Jadi kalau sudah paham terkait dengan polio ya, coba kita aware di sekeliling kita. Coba kita tanyakan buku KIA-nya KIA-nya bayi atau balita di sekitar kita. Apakah sudah lengkap ataupun belum? Dan apa namanya, ajakan untuk PHBS ya kan, sanitasi lingkungan gitu, mulai dari diri sendiri aja deh, atau ruang lingkup keluarga gitu kan, itu suatu elemen yang sangat penting sekali, dan itu tuh menjadi perubahan yang cukup signifikan seperti itu. Nah, ketika kita sudah bisa mengajak keluarga ataupun diri sendiri, kita bisa bergabung di komunitas. Misalnya kita bisa ikut volunteer untuk pelaksanaan polio misalnya, kemudian kita bikin apa ya, campaign-campaign misalnya video yang bisa meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini tuh sangat penting loh, dan vaksin ini menentukan kehidupan generasi
bangsa selanjutnya kan kita tidak mungkin kalau misalnya Lumpuh Layu itu bisa beraktivitas, maksudnya secara fisik kan terbatas gitu ya aktivitasnya ya. Jadi memang sangat menyelamatkan gitu ya, menyelamatkan generasi bangsa gitu. Jadi kalau misalnya di tingkat komunitas kita bisa itu tadi ikut campaign, ikut volunteer dalam pelaksanaan polio, kemudian ikut andil misalnya karena memang keterbatasan tenaga kesehatan dalam monitoring evaluasi gitu ya. Karena kalau di puskesmas itu kan dibantu dengan kader gitu ya. Di kader itu pun juga kadang ada yang membawahi beberapa yang di luar kapasitasnya sehingga memang keterbatasan kuantitas ya atau jumlah dari SDM kesehatan itu yang bisa menjadi kendala sehingga peran komunitas atau masyarakat yang lebih luas ini itu bisa kita sama-sama intinya satu visi satu misi gitu ya untuk ayo kita sama-sama sama-sama mencegah ini ya, mencegah polio ini dan bisa mengeradikasi di tahun 2026 gitu. Kalau memang di tahun depan itu kan lebih cepat, itu kan kita menjadi goals bersama seperti itu. Gitu sih. Ya. Tadi sama ini sama PHBS juga ya. Jadi sanitasi yang bagus, kemudian pola makanan dan minuman. Jadi upayakan memang pilih-pilih makanan itu sangat penting ya. Jadi ada memang misalnya balita makan di luar itu kan minuman ada sedotannya tidak tahu udah kena hinggapan lalat dan akhirnya terkontaminasi dari itu. Nah, itu lebih baiknya kita bisa misalnya bawa tumbler sendiri gitu kan yang memang tempat-tempat yang tertutup sehingga untuk kemungkinan atau peluang dari lalat ini transmisi itu bisa diminimalisir seperti itu. Jadi tadi sih perannya bisa aware kepedulian diri sendiri, keluarga dan masyarakat, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat, ya germas, kemudian bisa atau gerakan masyarakat hidup sehat, kemudian dan sanitasi lingkungan gitu. Terus Mbak tadi transmisi kalau dari air liur itu bisa nggak Mbak? Tadi kan bergantian wadah makanan atau air minum. Oh, iya. Jadi maksudnya itu di sini tuh lalatnya ya, lalat menjadi Jalannya. mediatornya ya kan. Nah, lalat ini kan setelah apa ya melompat menjamah dari tinja kan akhirnya membawa Hmm. virus nih kan, membawa virus dan masuk ke dalam sedotan misalnya sedotan yang dijamah dari lalat ini. Tapi kalau secara maksudnya air liur tidak. Jadi fekal oral aja. Oh tidak. Artinya dari makanan. Iya. Makanan. Nah ini ada lagi komentar dari eh, Mbak Arifah, Nur Arifah. Bagaimana ketika masyarakat menolak vaksin dengan alasan halal dan haramnya? Bagaimana kita menjelaskan sebagai nakes? Baik. Gimana tuh, Mbak? Nah, ini Halal dan haram. ini ya menjadi masalah yang apa ya? Yang krusial. Artinya masalah yang terus menerus gitu ya. Karena berkaitan dengan budaya gitu ya kan. Nah, kalau misalnya memang keyakinan atau terkait dengan budaya itu kita harus persuasif secara internalisasi. Artinya kita melakukan pendekatan Personal. terus menerus, iya. Jadi tidak memaksa, tetapi kita bisa bisa kok misalnya apa ya istilahnya dari hati ke hati gitu ya. Dari bicara dari hati ke hati kita berikan dampaknya seperti apa, ini nanti keuntungannya seperti apa, dan masa depannya anak-anak dari yang keluarga yang menolak tadi itu seperti apa. Itu disebutkan, dijelaskan dengan bahasa mereka, dengan apa ya, dengan pelan-pelan sehingga mereka karena memang saya paham sih kalau kalau terkait dengan budaya ini tidak segampang membalikan tangan gitu ya. Jadi ya itu tadi sih kalau saya itu lebih ke ini ya pendekatan gitu ya, pendekatan secara secara internal ya. Mungkin kalau misalnya siapa tokoh agama atau tokoh yang memang
menjadi peran besar di dalam suatu masyarakat itu bisa digait juga gitu kan. Jadi disadarkan bahwa memang dampaknya ini dan ini juga untuk keuntungan kembali ke masyarakat sendiri seperti itu. Tapi memang saya menyadari itu bukan hal yang mudah gitu ya dan membutuhkan waktu spare time yang lama dan itulah seninya di situ. Jadi seninya di situ tenaga kesehatan, stakeholder yang lain itu bagaimana cara kita memberikan komunikasi yang apa ya, yang bisa dipaham, yang bisa akhirnya berubah perilaku gitu ya. Itu. Jadi lebih ke ini sih, lebih ke pendekatan gitu ya, pendekatan secara individu ataupun kalau memang kita kesulitan juga membawa eh, apa ya tokoh atau orang yang dianut gitu ya, orang yang memberikan dampak besar di keluarga yang menolak vaksin tadi gitu. Ya. Dan ini juga pertanyaan dari membangun habits. Bagaimana caranya menghilangkan stigma di masyarakat bahwa setiap vaksin itu mempengaruhi motorik dan otak anak. Banyak masyarakat di tempat kami yang menolak anaknya divaksin karena takut. Tadi juga udah jelasin sama Mbak Linda ya, itu tidak mempengaruhi motorik dan otak, Mbak ya. Jadi Iya. tidak ada, ya. Kalau untuk target vaksin di PIN polio itu berapa, Mbak, di setiap wilayah? Iya, untuk targetnya usia 0 sampai 7 tahun tanpa melihat status imunisasi sebelumnya. Jadi memang apa ya, semuanya diberikan gitu lah ya, entah itu Semua sudah dapat diberikan tanpa lengkap ataupun terkecuali ya. tidak, ya karena memang Ya, dalam bentuk pencegahan secara masif gitu. dan itu capaiannya harus di atas 95%. 95%. Ya, Iya. oke. Atau bahkan itu biasanya kalau ini ya pengalaman dari teman saya itu yang saat ini lagi nipin vaksin tuh bahkan ada yang jemput bola ya, jadi door to door ke rumah-rumah masyarakat seperti itu. Nah itu perjuangan sekali tuh nakesnya juga apa kadar kadar kesehatannya juga gitu. Jadi ya apa ya sama-sama kita juga ikut apa ya menyukseskan, kemudian nakesnya juga ikut andil gitu. Itu sebenarnya memang kesadaran diri sendiri ya, kesadaran dari kita mungkin apa namanya itu tadi sih lebih ke pendekatan gitu ya, pendekatan yang bisa kita bangun, kemudian kita berikan nih penjelasan bukan dengan menggurui atau Ya. atau yang sejenisnya, tapi kita lebih curhat aja kayak kayak santai gitu mungkin. Jadi kira-kira apa sih yang menjadi kendala kenapa kok nggak vaksin kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa tuh karena ada beberapa informasi yang memang tidak bisa kita dapatkan ketika di acara formal dan informasi yang bisa kita dapatkan saat apa namanya pendekatan secara personal gitu. Jadi itu yang menjadi poin penting sih kita bisa memahami karakter individu itu, karakter keluarga itu supaya bisa menjadi berubah perilaku untuk melakukan vaksinasi seperti itu. Oke, next kita ada pertanyaan lagi dari Mas Ridwan Amiruddin. Banyak daerah dengan cakupan vaksinnya tinggi, tapi kasus KLB terus terjadi. Nah, polio di suatu daerah dinyatakan KLB itu harus apakah harus ada standar? Apakah ada standarnya? Apakah satu kasus sudah dianggap polio atau bagaimana? Mohon Iya, dijelaskan, Mbak Linda. iya ini mohon izin Prof Ridwan dari Unhas. Ya, jadi Oh, untuk sekedar ya, jadi kalau misalnya polio ini KLB dikatakan KLB sudah ada satu kasus itu udah KLB gitu ya. Jadi mengapa cakupannya tinggi tapi masih KLB terus gitu. Nah, bisa jadi karena karena memang perhitungan imunisasinya kadang itu gini, ada beberapa yang saya temui itu untuk menghitung cakupan itu belum valid gitu ya. Jadi perhitungan itu belum bisa menggambarkan apa namanya
pencegahan itu gitu. Makanya memang sebelumnya itu ada training ya atau apa jenis OJT gitu ya untuk kadar kesehatan, untuk pemegang program imunisasi itu untuk bisa menghitung cakupan imunisasi ini secara valid. Artinya ada mulai dari DO-nya, kemudian mulai dari denominatornya, denominatornya yang bisa dibandingkan itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Sehingga tidak ada fenomena gunung es yang underreported, kemudian yang tidak terlaporkan padahal sudah masuk di sasaran seperti itu. Jadi memang apa ya bisa real menggambarkan gitu ya, bisa Data menggambarkan real itu ya. secara nyata gitu, tidak oh ini Betul. cakupannya tinggi tapi kok masih ada gitu. Nah itu ada beberapa faktor tadi yang saya sebutkan tadi mungkin dari perhitungannya, kemudian dari pembandingnya dari DO-nya seperti itu. Ya, oke. Kita lihat kembali apakah ada komentar. Nah, eh, kalau kita ingin mendapatkan informasi yang benar atau yang resmi, itu kita harus datang kemana, Mbak? Apakah di setiap posyandu saat ini atau setiap kader posyandu itu ada informasi mengenai polio, kemudian di mana saya bisa mendapatkan vaksin polio, apakah di puskesmas atau di rumah sakit atau di kalau COVID dulu di sentral-sentral vaksinasi, apakah ada seperti itu, Mbak Linda? Iya. Untuk ini ya, saya berbasis di Sidoarjo sendiri itu memang awalnya di posyandu ya kan, di posyandu sudah tersediakan dan itu sudah diinfokan di grup-grup WA gitu kan. Ya hari ini jadwalnya pin polio disiapkan fisiknya dan lain sebagainya gitu. Tetapi beberapa kendala itu terjadi misalnya ada yang memang malas atau ada yang sibuk karena tidak ada yang mengantarkan dan lain sebagainya. Dan akhirnya kemarin itu diinisiasi untuk ada undangan memang dari sekolah ya instansi sekolah itu dilakukan vaksin di titik-titik pusat keramaian misalnya di mall gitu ya kemudian Ya, ada di daycare kayak gitu jadi yang bisa menjangkau dan meminimalisir keterbatasan akses ataupun waktu dari ibu yang punya balita itu. Jadi itu tadi sih awalnya di posyandu untuk yang program serentaknya di posyandu. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika ada apa ya improvisasi sendiri dari instansi itu bisa dilaksanakan di pusat-pusat perbelanjaan, di mall, kemudian di daycare, di yang mana aktivitas bayi atau balita ini terkumpul di sana gitu. ya. Dan biasanya kalau ada yang terlewat satu itu tetap akan divaksin, dikejar gitu Mbak ya, sampai Iya, si anak betul. tadi mendapat Iya. vaksin. Ya. Dan vaksin ini gratis ya Mbak? Gratis, gratis sekali. Gratis. Gratis. Ya. Nah, jadi tidak ada lagi seharusnya keraguan dari masyarakat untuk mengantarkan anaknya untuk mendapatkan vaksin polio eh, yang saat ini diselenggarakan di berbagai daerah. Silakan dikunjungi pusat kesehatan masyarakat yang terdekat, membawa anaknya yang 0 sampai 7 tahun ya Mbak untuk vaksin yang PIN ini ya. Iya, betul. Yang PIN dan yang rutin jangan lupa juga jangan terlewatkan seperti itu. Polio vaksin rutinnya seperti itu. Iya, betul sekali. Iya. Oke. Nah, eh, sebagai penutup kita sudah di akhir obrolan. Mungkin Mbak Linda ada penutup ya yang ingin disampaikan terkait polio, perjalanan dunia menuju bebas polio. Silakan Mbak Linda. Oke. Ya nggak kerasa ya udah di akhir.
Jadi pesan saya untuk PIN Polio ini, mari kita sukseskan bersama untuk membawa anak-anak usia 0 sampai 7 tahun ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan vaksinasi polio. Karena polio ini menjadi penyakit yang krusial ya. Kita kan tidak mau anak-anak kita, generasi penerus kita lumpuh layu sehingga tidak bisa beraktivitas, sehingga kualitas hidupnya rendah dan banyak masalah-masalah kesehatan lainnya itu kan sangat sangat menyedihkan gitu ya. Jadi mari kita bertekad bersama, menyatukan komitmen karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya sekedar instansi kesehatan saja. Dan ya kita bisa aware, peduli meskipun di tingkat lingkup keluarga sampai dengan komunitas, mari kita sama-sama menyatukan kerjasama. Dan vaksin ini gratis, bisa diakses di mana saja, dan mari semuanya. Oke, situ. Dah. Oke, terima kasih Mbak Linda. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk memberikan pencerahan kepada para pemirsa Epitalk di episode ke-15 oleh epidemiolog.id. Semoga dapat memberikan pengetahuan dan pencerahan terkait polio, yang mana saat ini Indonesia berjuang melawan menuju eradikasi polio, dan semoga teman-teman dapat tercerahkan dan sampai berjumpa di lain kesempatan di Epitalk yang ke-16. Ya, terima kasih sekali lagi Mbak Linda. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan topik-topik yang lain tentunya. Terima kasih Sobat Epitalk. Ya. Semoga bermanfaat dan bisa menyebarkan informasi ini ke masyarakat luas. Terima kasih, saya izin live. Ya. Terima kasih Mbak Linda. Oke, baik. Para pemirsa Epitalk sekalian, di episode yang ke-15 tentang polio, melawan polio menuju dunia bebas polio. Terima kasih atas waktu dan kesempatan di malam minggu ini. Epitalk merupakan rangkaian dari kegiatan epidemiolog.id, salah satu komunitas penggiat epidemiologi di Indonesia, dan kita tentunya akan menyajikan informasi yang cukup menarik yang ada di masyarakat untuk dapat diperbincangkan di Epitalk, memperbincangkan obrolan seputar kesehatan, penyakit, dan dari sudut pandang epidemiolog tentunya, dan kesehatan pada umumnya. Ya, saya akhiri live hari ini, malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.